Bu, ini ceritanya dulu kemarin kena COVID ya. Iya Pak. Saya pengen tahu aja buat rekan-rekan juga supaya tahu sebenarnya gejalanya apa sih yang pertama kali dirasakan itu? Nah, gejala awal itu yang pasti batuk sama panas. Batuk sama panas. Di awalnya itu saya ngerasa kayak flu, kayak batuk tenggorokan serak. Lalu saya minum obat yang biasa saya pakai, saya minum berapa kali minum tidak ada perubahan. Terus badan saya mulai terasa panas, badan udah mulai demam. Saya minum obat turun panas, saya minum paracetamol, tapi tidak ada turun tuh cuma ya sedikit lah ada turun. Nggak ada perubahan atau malah semakin parah? Cuma turun aja, panas badan turun. Jadi saya minum 4 kali, sehari 4 kali, setiap 4 jam maksudnya, setiap per 4 jam itu saya minum paracetamol. Saya hitung jam berapa minum paracetamol. Obat batuk saya minum 3 kali, tapi tetap tidak ada perubahan. Untuk batuknya tidak perubahan. Panas begitu turun saya minum lagi kalau udah mulai panas lagi. Sampai beberapa hari kebetulan saya juga punya lambung, masalah lambung. Mas saya minum vitamin C karena saya di situ sudah mulai curiga, wah kita mesti harus minum vitamin C nih, karena yang udah tahu kita dengar vitamin C itu harus masuk. Saya minum vitamin C, ternyata bermasalah dengan lambung saya nggak kuat. Lalu saya ke rumah sakit dan sempat ke rumah sakit yang dokter bilang ini memang masalah lambung gitu. Saya tanya ke Siloam waktu itu, saya tanya ke Siloam, terus apakah ini saya ada masalah dengan COVID? Karena saya kebetulan ada batuk dan panas. Kalau menurut dokter nggak ada Bu, ini bukan nggak ada, maksudnya belum tentu karena baru 1 hari. Waktu itu baru 1 hari, kita nggak bisa nentuin gitu. Nggak perlu di swab ya dok, nanti aja, nggak perlu, saya kasih obat-obatan aja dulu. Kalau dalam 1 minggu sembuh ya udah, berarti ibu cuma flu aja gitu. Ternyata saya itu hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu berubah lagi. Suhu panas saya itu persis kayak orang tipes. Jadi kalau pagi itu adem, begitu mulai sore menjelang asar saya mulai naik lagi panas, makin malam makin panas. Saya minum tetap obat batuk. Kalau boleh tahu sampai berapa derajat itu panasnya? Sekitar 38 ya. 38. Saya juga pakai termometer yang raksa, saya biasa 38. Terus tapi begitu pagi mulai habis subuh jam 6 jam 7 seger badan saya, keringat, adem gitu. Saya bisa aktivitas ya di rumah, tapi aneh, wah ini gimana nih gitu. Nah itu hari Minggu saya sudah punya rencana sama suami, kita swab aja kali yuk ke puskes. Tapi ternyata sempat ngobrol sama Pak RT, katanya hari Minggu tutup, jadi mending Senin aja. Nah, Senin itulah saya akhirnya ke poli ili ya Pak, yang di sini kan, yang di puskes tuh ada poli ili yang khusus nanganin untuk yang sakit flu gitu. Begitu saya dicek, ibu swab gitu, harus swab dulu dan periksa darah. Begitu hasil periksa darah jelas tipes, ibu tipes gitu. Saya lega, oh cuma tipes. Tapi jujur saya curiga karena ibu dan anak-anak saya sudah keserang batuk dan panas juga pada saat itu. Masa tipes ikut nyerang semua? Saya bilang, ibu, anak-anak tuh udah mulai, suami belum, tapi ya udah mulai terasa serak-serak aja, cuma demam apa belum. Terus saya nggak tenang di situ, saya nggak tenang. Akhirnya setelah 4 hari hasil swab keluar. Begitu hasil swab keluar, saya ditelepon dari pihak puskesmas, dikasih tahu bahwa saya positif. Ini ibu hasilnya di WA, ibu ternyata positif. Perasaan di situ bingung, sedih, mau marah, campur aduk Pak. Udah nggak tahu rasanya, galau, hati itu udah galau. Akhirnya pihak puskes tanya, ibu apa bersedia dirujuk? Ya saya bersedia, dalam kondisi sakit, saya bingung harus bagaimana, saya bersedia. Nanti kalau dirujuknya kemana Mbak?
kita belum tahu Bu, nanti mungkin apa di Wisma Atlet atau mungkin di rumah sakit, katanya gitu. Jadi Ibu, tapi Ibu bersedia kan? Ya, saya bersedia. Waktu itu sendiri. Jadi saya telepon nih, per telepon dulu Pak. Udah berapa lama nanti ketahuan dirujuknya? Nanti Bu kita cari dulu karena ini agak susah penuh katanya. Jadi itu per tanggal 18 Januari. 14 Januari. 14 Januari itu saya ketahuan COVID. Ibu ada berapa orang di rumah? Saya ada orang tua, ada adik, ada anak, ada suami. Besok itu hari Kamis kejadian tanggal 14. Ibu harus besok seluruhnya sekeluarga swab semuanya. Langsung tracing. Semua tolong Ibu disebutin nama-namanya dan semua harus berangkat swab besok. Tapi Ibu di rumah, Ibu tidak boleh kemana-mana. Ringkas cerita. Ya, akhirnya swab. Swab semua dan hasilnya masih menunggu 4 hari. 4 hari. Nah, waktu swab semua di Puskes, ya semuanya ke Puskes kecuali saya yang di rumah. Tapi hasil 4 hari. Nah, 4 hari kemudian tanggal 14 saya ketahuan positif. 4 hari kemudian baru saya dapat info ke Wisma Atlet. Gitu. Ibu sudah dapat di Wisma Atlet gitu. Tapi kan pada saat 4 hari itu Pak, dari tanggal 14 sampai 18 saya disuruh ke Wisma Atlet tanggal 18. 4 hari itu saya sudah siap dengan obat-obatan, vitamin-vitamin, obat yang dikasih dokter waktu itu karena saya ada tipes, ada antibiotik, ada vitamin C, ada obat batuk, itu udah saya makan, sudah saya minum, dan di rumah pun sudah saya siapkan. Semua harus beli obat ini, saya bilang. Siapin vitamin A, vitamin yang siap tuh vitamin D, vitamin C, vitamin E, obat batuk itu juga dikasih Puskes. Dikasih obat batuk lendir, apa yang obat kering gitu, batuk kering atau batuk berlendir. Nah, di situ tuh saya sudah mulai enak sebenarnya 4 hari itu. Badan saya sudah nggak panas, penciuman saya semua normal, lidah saya makan juga mau. Oh, jadi masalah penciuman dan rasa itu saat kapan itu dirasakan hilang? 4 hari saya sakit 6 sekitar tanggal 8-9. 2 hari, 3 atau 3 hari setelah 4 sakit, dan saya cuma 2 hari aja ngerasain. Penciuman hilang? Penciuman enggak. Penciuman saya enggak, rasa hilang. Jadi yang saya makan tuh kayak rasa air putih. Oh, jadi antah semua ya? Iya, anak saya, si kakaknya Fasya kebetulan ngerasa penciuman hilang, rasa enggak. Jadi setiap orang beda-beda. Kalau si Rara bilang dia makan Indomie, itu makan Indomie rendang biasanya rasanya santer di itu. Sama sekali nggak ada rasa, nggak ada bau, tapi begitu dimakan rasa dia gitu. Jadi setiap orang memang beda-beda. Jadi penciuman ada, lidah merasa, ada yang lidah tidak merasa. Ya, saya merasakan penciuman saya bagus-bagus aja, saya bisa ngerasa bau-bauan semua, masakan saya bisa ngerasa, tapi pada saat saya makan itu rasa air putih, sama sekali nggak ada rasa apa-apa. Kita langsung saja. Berarti dari 6 tadi terindikasi positif. Akhirnya ketahuan positif semua. Pada saat positif semua udah kasih obat. Yang di Wisma Atlet saya sendiri. Nah, tanggal 18 itu berangkatlah saya ke Wisma Atlet. Terus yang lain kemana lagi? Ibu saya akhirnya 1 hari setelah saya di sana, kebetulan kita rundingan keluarga, ada adik saya yang nggak di sini, ngobrol-ngobrol dengan ada keluarga, ada om saya juga, telepon-teleponan. Kan ibu udah lansia, sudah 78 tahun. Jadi bilang, mama sebaiknya jangan di rumah, mama tuh taruh di rumah sakit, harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau sampai ada apa-apa, takut-takut aja, sesek atau apa. Dan kita pakai saturasi oksigen Pak, kita beli saturasi oksigen. Berapa? Karena saturasi oksigen itu 98 itu bagus, jangan sampai di bawah 95. Udah di atas 95 itu bagus. Jadi ibu kita jaga juga, tapi sebaiknya mama jangan di rumah deh gitu, ngeri kalau sampai ada apa-apa. Akhirnya saya telepon ke pihak Puskes, tolong siapin buat ibu rujukan. Kemarin kan saya nggak mau Pak, nggak mau bersedia, ibu juga nggak mau. Jadi ibu bersedia nih gitu, untuk ibu iya gitu. Kita udah rundingan keluarga, sudah siap, ibu minta dirujuk. Untuk lebih cepat, 1 hari langsung pihak Puskes telepon saya. Jadi saya udah di Wisma Atlet, Puskes tuh telepon ke saya terus bolak-balik ya. Bu, buat ibunya sudah dapat di Bakti Mulia, gitu. Di Bakti Mulia. Jadi ibu sekarang ini langsung siap-siap untuk berangkat ke Bakti Mulia. Jadi 1 hari setelah saya di Atlet,
ibu ke Bakti Mulia. Jadi pada saat ibu ke Bakti Mulia tuh sebenarnya kondisi ibu juga stabil. Ibu bilang mau gitu, ngapain mama ke sana, tapi mah gitu takut mama, kita jaga-jaga aja. Rasa udah enak gitu. tapi status masih. Ya. Jadi ibu di sana itu kondisi memang semua stabil, kita tetap kontak-kontakan gitu, alhamdulillah ibu stabil. Terus yang 4 lagi di rumah. Jadi saya bilang sama bapak sama anak-anak, udah kalian di rumah aja semuanya. Jadi bapak juga kaget, kenapa kok sendirian? Ya nggak apa-apa lah, yang saya duluan, yang ini udah di rumah aja gitu. Nah semua di rumah, saya di sana. Tapi saya pakai cara Pak, supaya obat-obatan itu juga mereka juga bisa berobat dengan maksimal. Saya pakai cara di sana. Saya pada saat saya di Wisma Atlet itu saya komunikasi sama dokter. Ini obat-obatan yang dikasih, saya nggak terima gitu aja. Dok, ini obat apa? Dok, ini obat apa? Vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini. Dan ada satu obat antivirus. Ini obat apa dok? Antivirus. Kan ibu kena virus. Jadi, ya ibu harus makan. Sehari berapa kali dok? 4 kali. Dosisnya di sehari 4 kali selama 1 minggu. Ini obat harus diminum. Oh gitu. Saya telepon rumah. Harus masuk antivirus. Antivirus itu susah nyarinya, akhirnya saya cari sendiri. Jadi di Wisma Atlet itu saya telepon apotek cari obat antivirus itu. Jadi intinya ibu mendapat obat-obatan dari sana. Ya, saya ikut ke sini. Tapi itu buat contoh yang di isolasi rumah mandiri. Gitu, supaya Biaya mereka biaya sendiri. Jadi cukup susah itu nyari obatnya. Saya cari di online. Saya juga coba cari di beberapa apotek, saya telepon, akhirnya dapat. Begitu dapat, saya hubungin di rumah, mama udah beli obat ini, udah mama pesen, nanti tinggal di rumah minum semua, ikutin dosisnya semuanya. Karena mama di sana juga gitu. Terus obat-obatan yang ada tetap harus diminum, obat vitamin-vitamin, mama di sana dapatnya vitamin ini. Kalian juga ikutin minum. Jadi walaupun mereknya beda, tapi kayak vitamin C gitu. Di sini kan vitamin C apa aja? Siapin semua vitamin C, vitamin zinc, di sana juga pakai zinc. Kasih, jadi sana obatnya ini. Nah, saya ikutin. Begitu di sana ikut. Jadi supaya sembuhnya bareng gitu Pak. Sakitnya kan bareng, sembuhnya bareng. Ya. Terus sekarang kan kita lihat semua, saya tadi sudah lihat pada seger-seger semua, tapi secara fisik ya tentang kesehatan kan saya bukan ahlinya. Tapi barangkali boleh tahu endingnya dinyatakan sudah negatif itu tanggal berapa? Saya secara keseluruhan ini beda-beda. Kalau di sini waktu itu tanggal 28. Jadi kan pihak puskesmas datang, terus kan ditulis ya di rumah bahwa sedang isolasi mandiri. Nah, ditulis di rumah. Terus waktu itu saya lagi di sana pas orang puskes datang, papahnya bilang ini orang puskes sudah datang dan katanya sampai tanggal 28. Waktu itu 28 Januari berarti. Tanggal 28 Januari selesai masa isomannya. Gitu. Saya sendiri di sana tanggal 10 swab. Jadi setelah 2 hari kemudian baru dapat hasil. Ibu juga kita saling tunggu-tungguan, mama udah swab belum gitu. Jadi tanggal 31 saya pulang. Jadi tanggal 28 di sini selesai masa isoman. Tanggal 31 juga saya di sekitar tanggal itu, tanggal 28 juga saya kebetulan swab. Tanggal 31 saya udah sampai rumah lagi. Tanggal 1 ibu udah di rumah lagi. Khususnya kepada ibu yang di Wisma Atlet dan ibu kandung ya yang ada di Bakti Mulia ya. Iya. Itu kalau keluar ada dibawakan surat tentang ada. Negatif atau ada ya? Ada. Nah, kalau yang di rumah gimana? Yang di rumah hanya mengikuti waktu selesai. Mengikuti waktu selesai dan kita swab sendiri, swab mandiri. Kalau kecuali kalau bapak kan dari kantor. Jadi tanggal 28 sudah diinfokan dari kantor, bapak harus swab kembali di kantor. Jadi pihak puskesmas nggak datang lagi untuk melakukan tes akhir gitu misalnya? Tidak ya. Cukup waktu itu saya diminta selesai. Tanggal 28 tapi selesai. dengan di sini masih ada keraguan untuk memastikan sehingga swab sendiri buat menjaga sendiri. Waktu itu saya kebetulan ngomong sama RT gitu, saya minta tolong di semprot rumah. Jadi waktu itu Pak RT bilang, saya cerita tanggal 28 selesai nih Pak RT, jadi gimana, saya minta tolong rumah disemprot lagi gitu. Pak RT bilang nanti mungkin cek juga mungkin ya nanti gimana. Akhirnya Pak RT mungkin cek ke puskesmas sudah oke. Jadi sekitar tanggal 29 atau 30 itu
udah oke semua, semprot semua. Terus semprot sampai ke dalam-dalam. Saya bilang sama papanya, minta tolong disemprot semuanya sampai ke dalam-dalam, kamar-kamar semua dibersihkan gitu loh, minta semprot sampai biarin deh basah-basah, tinggal ganti semua. Berarti sekarang gitu. Artinya sekarang sudah sehat semua, sudah bisa beraktivitas Sudah, semua. alhamdulillah sudah. Begitu ya, alhamdulillah juga. Terus tentang protokol kesehatan masih tetap ya? Masih tetap Tetap, semua ya. tetap di aktivitas keluar juga kita juga jaga Pak sekarang karena kebetulan nih serem juga ada ibu ya lansia, jadi ya kita sih kemarin sudah aktivitas, sudah sempat, ibu juga udah sempat jalan lah, main ke mall gitu kan, tapi tetap kita jaga sih, Ya. tetap protokol kesehatan, Baik. pakai dan cuci tangan juga. Ya, saya rasa itu pengen tahu saya karena ini juga perlu diketahui oleh orang lain. Ya mohon maaf Ibu, tanda kutip sebagai narasumber dan pelaku sejarah tentang COVID. Nggak apa-apa. Penyintas COVID. Ya jelas itu sudah terlewatkan semua, kita sudah sehat. Mudah-mudahan bisa beraktivitas seperti bapaknya sekarang sudah lembur, sudah berani. Iya itu sudah. Sudah lembur. Jadi semuanya bisa aktivitas, kita akan kembali lagi, pulih kembali, semuanya Amin. sehat ya. Makanya malam-malam saya sengaja kesini karena pengen tahu, bukan pengen rasain, saya pengen tahu. Jangan sampai Pak, jangan sampai. Saya pengen tahu. Kadang-kadang Iya. ya terus terang aja sempat terpikir, ya Allah kemarin itu kita sekeluarga sakit semua dan alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi, lengkap lagi gitu, itu udah tuh bersyukur banget itu Baik, rasanya. saya terima kasih, dan tentunya rekan-rekan semua yang melihat tayangan saya ini adalah satu gambaran ibu dari pasien dari mulai awal gejala hingga bagaimana penanganannya dan endingnya kayak apa, dan sekarang yang jelas sudah pulih kembali. Anda bisa menyimak semua perjalanan itu, baik ciri-ciri maupun bagaimana. Ini mohon maaf karena belum selesai. Siapa saja bisa terkena. Intinya protokol kesehatan tetap kita jaga kan. 3T dan 3M. 3M, 3T. 3T, 3M ya. Tes, tracing dan treatment. Itu suatu perjalanan daripada penanganan COVID. Pengalaman yang bagus ini bukan untuk dirasakan, tetapi untuk kita ketahui supaya kita terselamatkan daripada virus yang masih mengendalikan. Saya rasa itu saja perbincangan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua, dan terima kasih kepada Ibu. Terima kasih Pak. Karena sudah malam, pengen istirahat juga. Kalau saya mau jalan-jalan lagi. Baik, terima kasih. Selamat Terima malam. kasih Pak, selamat Kasih malam. permisi. Ya, terima kasih Pak.